Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Jadi perkenalkan, saya Niwaya Nuna Dewi dengan NIM 2117041047 dari kelas 4E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini merupakan sekumpulan moral yang digunakan dalam melakukan kegiatan berbisnis. Nah, etika bisnis sendiri itu telah mengalami perkembangan. Perkembangan ini diawali dari situasi dahulu, kemudian berlanjut ke masa peralihan pada tahun 1960 dan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Lalu mulai melangkah ke Eropa pada tahun 1980-an dan pada akhirnya etika bisnis itu menjadi fenomena global sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini. Nah, jadi etika bisnis ini juga memiliki tujuan. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama untuk mendapatkan konsep sama mengenai penilaian perbuatan baik ataupun buruk. Yang kedua untuk mengajak orang bersikap kritis dan rasional, dan yang ketiga itu mengarahkan perkembangan masyarakat itu menuju suasana yang harmonis, teratur, damai dan sejahtera. Nah, selain memiliki tujuan, etika dalam kegiatan bisnis ini juga memiliki peran. Jadi perannya itu yang pertama sebagai penghubung pelaku bisnis, yang kedua menjadi pedoman dalam berkegiatan, yang ketiga sebagai kontrol individu, dan yang keempat sebagai syarat utama konsistensi perusahaan. Nah, jadi dalam etika bisnis ini juga terdapat teori. Nah, secara umum ada 4 teori dalam etika bisnis. Yang pertama itu ada teori utilitarianisme, yaitu tindakan baik buruk itu diukur dari manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Jadi teori ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. Nah, konsep teori ini tuh membuat hal yang terbaik untuk banyak orang, memberikan manfaat bagi setiap orang, dan mendapatkan manfaat terbaik dari kemungkinan manfaat yang telah dipertimbangkan. Nah, lalu yang kedua itu ada teori deontologi. Nah, jadi teori ini tuh merupakan teori yang mengatakan jika melakukan perbuatan baik itu bukanlah didasarkan pada konsekuensi, melainkan perbuatan baik itu dilakukan karena perbuatan ini merupakan sebuah kewajiban. Lalu yang ketiga itu ada teori hak. Jadi teori ini merupakan salah satu teori yang biasanya banyak digunakan untuk mengevaluasi atau menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan baik atau malah perbuatan buruk. Nah, jadi teori ini tuh menekankan jika perbuatan baik itu bisa terjadi jika haknya ataupun hak orang lain itu terpenuhi. Nah, teori hak dengan teori deontologi itu saling berhubungan karena hak dan kewajiban ini kan sangat berkaitan erat. Nah, selain memikirkan hak yang dimiliki, seseorang itu juga harus memikirkan kewajiban-kewajiban apakah yang harus ia penuhi. Lalu yang keempat itu ada teori keutamaan. Jadi teori ini merupakan etika yang mempelajari karakter utama manusia. Nah, dalam hal ini karakter moral yang dimaksud itu adalah kesetiaan, kejujuran, ketulusan, ataupun kasih sayang. Contohnya saja seperti keputusan bekerja ataupun tidak bekerja yang dipilih oleh seorang suami atau kepala keluarga itu kan akan berdampak bagi kehidupan ekonomi keluarganya seperti anak ataupun istrinya. Nah, pilihan yang ia ambil ini akan menunjukkan bagaimana sih karakter dari karakter moral yang dimiliki oleh sang suami ini. Nah, jika ia merupakan seorang yang memiliki moral baik, pasti ia akan memilih untuk bekerja karena ia memiliki rasa tanggung jawab dan rasa sayang kepada keluarganya. Nah, jika membahas soal etika, pasti kita akan menemukan perilaku etis dan tidak etis. Nah, jadi perilaku etis yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu kan sangat banyak. Beberapa di antaranya itu seperti hak dan kewajiban. Nah, jadi dua hal ini merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi perlu diingat jika kedua hal ini tuh harus bisa berjalan dengan selaras. Lalu yang kedua itu ada peduli dan menghargai orang lain. Nah, jadi peduli itu merupakan karakter yang mendasar dalam diri manusia dan mengandung prinsip, nilai serta sikap yang dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan tindakan yang benar. Nah, menghargai orang lain ini juga perlu dilakukan, apalagi bagi Indonesia, karena kita tuh kan berada dalam lingkungan sosial dengan sifat serta latar belakang yang berbeda. Nah, hal ini membuat kita harus menghargai satu sama lain sebagai individu ataupun kelompok agar kita bisa menciptakan kehidupan yang rukun di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada toleransi. Nah, jadi toleransi ini merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi toleransi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam masyarakat yang majemuk. Lalu ada contoh lainnya seperti empati, simpati, ataupun sifat positif. Nah, selain dari
perilaku etis, kita juga bisa menemukan perilaku tidak etis yang biasanya ada dalam dunia bisnis. Misalnya saja seperti mencuri ide bisnis, penipuan, melakukan teks secara acak, menggunakan foto produk orang lain, ataupun memfitnah rekan kerja, bahkan tidak bertanggung jawab. Nah, etika bisnis ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam etika bisnis itu yang pertama, tanggung jawab sosial dan perusahaan. Karena semakin contohnya saja semakin maju zaman itu kan perusahaan dituntut untuk bisa mengolah limbah yang dihasilkan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Lalu yang kedua itu ada aturan yang bersifat bebas, jelas dan terbuka. Yang ketiga keamanan data, dan yang keempat itu keanekaragaman dan inklusif. Nah, jadi tujuan dari etika bisnis itu yang pertama mendorong kesadaran moral berbisnis, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis, memberikan batasan agar bisnis itu bisa dijalankan dengan baik, dan yang keempat memberikan citra perusahaan yang baik. Nah, dalam pembagian bidang etika itu ada 3 pendekatan. Nah, ini menurut Bertens. Jadi, menurut Bertens itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada etika deskriptif, lalu yang kedua ada etika normatif, dan yang ketiga itu ada metaetika. Nah, etika bisnis ini nggak cuma ada pada bisnis nasional, tetapi ada juga pada bisnis internasional. Nah, jadi bisnis internasional itu merupakan bisnis yang kegiatannya itu melewati batas-batas negara. Nah, salah satu konsep yang berkaitan dengan etika bisnis ini adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR ini merupakan konsep mengenai tanggung jawab perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan, termasuk menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan hidup. Nah, jadi secara umum penerapan CSR itu ditujukan pertama pada pemangku kepentingan perusahaan seperti pemilik modal, karyawan, dan konsumen. Lalu yang kedua itu pada lingkungan hidup di sekitar kegiatan operasi perusahaan, dan yang ketiga itu kesejahteraan sosial umum. Nah, jadi norma-norma moral yang umumnya ada pada taraf internasional itu yang pertama ada menyesuaikan diri. Jadi bisnis itu harus bisa menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat berbisnis. Lalu yang kedua itu ada rigorisme moral, yaitu dia menggunakan norma yang ada pada negara asalnya, tetapi dia masih menerapkan norma-norma yang ada atau mengikuti norma yang ada pada negara tujuannya berbisnis. Jadi dia akan menggabungkan dua norma itu. Dan yang ketiga itu ada immoralisme naif, yaitu dia itu hanya menggunakan norma atau ketentuan hukum yang berasal dari norma negaranya saja. Nah, dalam penerapan etika bisnis ini dalam perusahaan dikenal juga dengan istilah whistleblowing. Jadi whistleblowing itu merupakan tindakan yang dilakukan seorang untuk memberitahukan informasi tertentu pada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan. Nah, jadi etika bisnis yang ada dalam masyarakat itu bisa bersumber dari beberapa sumber ya, misalnya seperti dari agama, filosofi, budaya, ataupun hukum. Jadi dari etika atau etika bisnis yang bersumber dari agama ini, etika itu merupakan ajaran baik buruk, benar salah, ataupun ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi. Nah, biasanya itu bersumber dari ajaran agama. Jadi secara umum setiap agama itu mengajarkan hal yang sama, seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati, dan juga memberikan pelayanan. Lalu yang kedua ada filosofi. Jadi secara terminologi, etika itu merupakan cabang filosofi yang berbicara tentang sikap atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan jika filsafat etika itu merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Lalu ada budaya yang ketiga. Jadi budaya itu merupakan hal yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian menjadi kebiasaan dan diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi etika itu mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan, karena sifatnya itu tidak absolut dan mempunyai standar moral yang disesuaikan dengan standar yang berbeda sesuai dengan budaya yang berlaku di daerah yang kita tinggali serta kehidupan yang kita jalani. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki kebudayaan masing-masing. Jadi etika itu bisa bersumber dari kebudayaan setempat. Lalu yang keempat ada hukum. Jadi hukum itu keseluruhan aturan ataupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang mengatur mengenai tingkah laku di mana dalam pelaksanaan itu dapat dipaksakan dengan kaidahnya suatu sanksi. Jadi sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.